Selamat sore pemirsa dimanapun berada, masih kasus Vina. Jadi sebelumnya saya pernah membahas berpendapat bahwa salah satu cara agar 7 terpidana ini bisa bebas untuk PK kedua, melalui PK kedua, yaitu caranya harus ada putusan pengadilan yang saling bertentangan. Jadi harus ada putusan yang saling bertentangan dengan putusan pengadilan negeri Cirebon tahun 2016. Pendapat saya caranya kalau Rudiana yang diproses secara hukum sampai persidangan, sampai terbukti memberikan kesaksian palsu, baru putusan pidana atas nama Rudiana yang terbukti memberikan kesaksian palsu itu, baru itu bisa telak. Ada pertentangan dalam putusan antara putusan pidana Rudiana dengan putusan para terpidana. Karena Rudiana lah yang memunculkan nama-nama pelaku termasuk 3 DPO pada saat di BAP pertama kali di Polres Cirebon Kota. Cuma persoalannya bisa tidak kalau Rudiana diproses hukum sampai diputus pengadilan. Sepertinya Mabes Polri tidak akan mampu. Karena kalau Rudiana dijerat dengan kesaksian palsu, tentu Rudiana akan bertahan bahwa yang ia sampaikan itu bukan keterangan palsu, bukan kesaksian palsu, tetapi dia berdalih dari interogasi lah, dari informasi aib lah, seperti yang diterangkan dalam kesaksiannya pada putusan pengadilan atas nama 8 orang itu. Nah, alternatif yang kedua, karena kalau memenjarakan Rudiana itu sepertinya sulit, maka satu alternatif lagi, handphone Eki yang ditemukan di sepeda motor yang tidak dijadikan barang bukti itu, satu-satunya cara bagaimana handphone Eki itu ditemukan. Karena kalau ditemukan, bisa jadi dalam riwayat percakapannya itu ada percakapan-percakapan penting. Kalau memang itu terkait pembunuhan, siapa tahu ada yang ngancam, ada yang mengancam membunuh, dan seterusnya. Kalau terungkap dari handphonenya Eki, riwayat percakapannya, baru ketemu pelaku yang sebenarnya. Itu juga kalau diproses secara hukum, akan bisa jadi novum yang sangat kuat. Kalau memang ternyata bisa ketemu handphonenya. Nah, yang memunculkan handphone Eki ada di dalam sepeda motor, kemudian ditemukan oleh tugas kepolisian Polsek Talun, itu informasi didapat dari Ibu Yuni, mantan istri Pak Suroto. Wawancara sebelumnya, Ibu Yuni menyampaikan ke saya tidak ingat siapa polisi yang menemukan handphone Eki itu. Namun saya masih penasaran. Saya hari ini, sore ini datang lagi ke rumah Ibu Yuni. Saya ingin menggali lagi. Karena siapa tahu kali ini Ibu Yuni mengingat namanya ada. Karena kalau memang namanya ada, enak itu polisinya akan ditanya, kemanakan handphone Eki, 2 unit yang ditemukan dari jok sepeda motornya. Nah, kita langsung ke Ibu Yuni. Bu, sambil ngobrol santai aja. Iya, siap. Jadi wawancara terdahulu, masyarakat itu berharap, Bu, Ibu ini bisa mengingat lagi, bisa mengingat nama polisi yang mengamankan, yang menemukan handphone dari sepeda motor Eki itu, Bu. Nah, coba Bu, ini saya mohon kali ini ya, siapa tahu Ibu sudah mengingat. Kali ini saya ingin Ibu saya ingin ada nama lah. Nggak ingat, Pak. Yang Nggak ingat? 8 tahun nggak ingat. Saya kan nggak mau ya sembarang polisi ini. Tinggal kan ada datanya tanggal sekian, bulan sekian, siapa polisi-polisinya, tinggal dikumpulin aja, Pak. Itu kan pasti kan kalau di kepolisian kan ada tuh data yang piket hari ini, tanggal sekian, kan pasti ada. Jadi nanti mendingan ditanyakan aja. Jadi semua ada ini yang piket tanggal sekian, tinggal dikumpulkan aja. Kan seperti itu. Sama sekali nggak ingat? Nggak ingat, Pak. Barangkali karena saya berpikirnya ya udah aja, saya kan cuma warga biasa ya. Karena saat itu kecelakaan ya. Kecelakaan aja udah mencari data, cuma pengen tahu orang mana gitu. Cuma ikut melihat saja. Karena ya tidak secara langsung kan saya linmas juga sih, Pak. Kejadiannya kan di Kecomberan.
Jadi ya saya ikut gitu, ikut-ikutan lah. Tapi kalau sampai ke dalam kesananya kan saya nggak berani. Iya. Hmm. Yang jelas nggak inget lah, Nggak lupa ingat. nama Nama orang polisinya, polisi iya. yang Bukanya mengamankan, tuh, iya iya. membuka jok itu. Karena Bu, handphone ini sangat penting. Iya ya Pak. Betul nggak? Iya betul sekali Pak. Siapa tahu kalau handphonenya ketemu, dibuka riwayat percakapannya tahun 2016. Iya Siapa pasti tahu ada, tuh, ya. ada tuh. Kalau memang itu pembunuhan ya, siapa tahu ada yang ngancam atau ada yang komunikasi Ya, yang bisa minimalnya ya, Pak, ya. dicurigai Iya, kan. iya. Sehingga kalau memang betul terungkap seperti itu, kan ini sangat bagus Bu. Iya. Itu diproses ya sampai ada putusan pengadilan, Iya. kemudian untuk mengajukan PK lagi dengan alasan ada saling pertentangan. Atau barangkali Ibu ada yang, mohon maaf, ada yang nekan atau ada yang ngomongin jangan Enggak ngebuka. Pak, enggak Nggak ada ada. Pak, enggak ada. Untuk Serius? apa? Serius demi Allah enggak ada. Nggak ada. Saya ceritakan apa yang saya tahu. Itu kalau saya mah nggak mau lah berurusan maksudnya yang berlebihan, ya itulah adanya seperti itu. Iya. Kemarin pun Mabes Polri juga waktu sebelum Bapak datang juga saya pernah dipanggil. Ngomongnya dari Mabes Polri, tapi Di mana Bu? di Polsek, Diperiksanya? Pak. Di Polsek. Iya. Ditanyakan apa saja? Ya sama ditanyakannya. Sama kayak Iya, saya jawabannya nanya ya sama. sama. Sama Iya. Ibu jawabannya begini. Sama, karena memang saya tahunya cuma segitu. Apa Gitu. pertanyaan Ya penyidik apa? ditanyakan, maksudnya tahu kejadian seperti ini ya, kalau kejadian pembunuhan atau tabrak lari saya tidak tahu kalau kayak gitu kan. Yang jelas saya hanya laporan masyarakat seperti itu, waktu itu saya ada di Polsek, saya ikut suami terus balik lagi ya seperti itu. Yang saya tanya, yang ditanyakan sama Kapolres ya sampai disumpah juga ya berani. Kata saya itu memang itulah fakta yang saya tahu. Saya nggak tahu kesana-kesananya. Sama menanyakan handphone juga tuh. Iya sama. Sama. Awalnya kan ditanyakan dulu, terus Iya. ya saya jawab. Iya. Terus ditanyakan handphonenya kemana ya tidak tahu. Terus ditanya juga polisi yang Nanya namanya. polisi yang piket. Kalau yang piket kan saya nggak tahu ya, nggak ingat. Kan pasti ada datanya Pak. Minimalnya kan pasti namanya itu kan pastilah ada. Data dari piket tahun sekian-sekiannya kan ada. Tinggal dipanggil aja. Kayak gitu. Saya ngomong di Mabes juga seperti itu. Apa adanya. Tapi dia ngomong dari Mabes Polri ya? Iya, ngomongnya dia Mabes Polri, cuma nama-namanya saya nggak ingat, 4 orang Pak. Malam lagi saya jam 1 malam saya dipanggilnya. Iya. Berapa jam diperiksa? Sebentar. Oh sebentar. Sebentar, cuma ditanyakan aja. Ya berkelanjutannya sih sama Pak Mas Suroto. Kalau sama saya mah cuma sebentar. Sebentar. Penyidik Mabes Polri sama nggak tuh suruh mengingat-ingat Ibu? Ya sama. Ya sama. Ingat. Cuma ya namanya 8 tahun ya, sayanya udah nenek-nenek ya blank ya. Bu, coba diingat-ingat lagi gitu ya? Iya. Saya tuh malah bersyukur banget kalau saya ingat. Jadi cepat selesai gitu loh Pak. Kasiannya, kasihan semuanya. Kalau memang yang bersalah biar masuk, kayak enggak biar keluar kan enak. Kalau kayak gini kan bertanya-tanya terus berpanjang-panjang, yang meninggalnya juga kasihan. Makanya saya kemari lagi nih Bu ya. Saya penasaran barangkali Ibu sudah ingat. Saya tuh berharap banget saya ingat. Mas sayanya nggak inget-inget. Iya. Tapi ciri-ciri polisinya Ibu tahu nggak? Ya enggak lah Pak. Polisi ya kayak begitu-begitu. Saya kan kalau kenal polisi itu hanya sepintas, mama namanya ini si A, taunya ujungnya aja kayak gitu-gitu aja. Kan hanya kenal di situ aja, nggak begitu akrab sampai ke dalam-dalamnya. Ngobrolnya juga di depan kalau ngobrol. Enggak, soalnya waktu itu kan nggak ada orang, pada kesana semua. Terus kan cuacanya kan Agustusan Pak. Jadi berapa orang tuh? Yang ada 2 kalau di Polsek tuh. Sepeda motornya Eki joknya. Yang ditinggal di Polsek tuh kalau nggak salah saya ingat ya cuma ada 2. Cuma siapanya saya lupa Pak. Lupa. Semuanya kan pada patroli. Iya. Patroli. Karena jagatnya kan lagi rawan. Kalau Agustus kan rawan. Jadi Ekinya kan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Kurang tahu kalau itu tahu ya. Kan Ibu kan udah di Polsek. Iya, Ibu balik ke Polsek ini kemudian dibawa ke Polsek tuh bareng Pak. Oh bareng? Bareng. Sama Ibu? Nih, saya suami, saya bawa motor suami ya. Nah suami bawa motor kecelakaan lah, disangkanya kan kecelakaan itu tuh. Dibawa, terusan suami ditaro, suami balik lagi, saya tetap di Polsek kayak gitu. Maksudnya, iya pada saat membuka sepeda motor jok, sepeda motor itu Pak Suroto itu balik lagi. Ke TKP. Kalau nggak salah inget Pak, udah nggak ada Pak Suroto tuh. Apa menyaksi, kayak yang nyaksiin itu saya Pak. Iya, cuma Ibu maksudnya kan tadi. Nah, jadi Pak Suroto nggak menyaksikan. Enggak, kayaknya sih kalau nggak salah inget tuh Pak Suroto tuh langsung balik lagi. Langsung balik lagi setelah naruh motor. Sama kuncinya itu. Nah, kemudian dibuka sama anggota. Iya, dibuka tuh ada HP-nya 2, ada jaket hitam. Saya ingatnya jaket hitam tuh, Pak. Jaket hitam, iya. Jaket hitam. HP-nya 2. HP-nya 2. Cuma mereknya apa juga kan saya nggak megang-megang. Iya. Cuma ya wis rada canggih kalau nggak salah lihat sih. Kalau sekarang kan udah canggih banget HP tuh.
Kalau dulu mah ya minimal Nokia kayak gitu kan udah, tapi udah poliponik, udah kayaknya bentuknya cuma nggak bisa dibuka. Waktu itu tuh katanya ada kunci lah. Kalau zaman dulu mah kan kunci ngomongnya. Kalau Iya. sekarang kan bilangnya paspor. Kayak gitu ya udah aja saya mah. Terusan ibur-ibur pagi tuh katanya anaknya Pak Rudiana aja. Anak Pak Rudiana kan sering main dulunya anak-anaknya tuh ke sini. Oh, sering di Banyak sini? temennya, Banyak temennya iya. berarti di sini? Dulunya Mm-mm. banyak temennya dulu sering main, makanya tahu wajahnya tuh. Mm-mm. Sering main. Ya cuma kan anak mudanya dilihat aja udah nggak kenal gitu. Cuma tahu, sering main, sering ke sini dulunya. Iya, Kayak kembali lagi nih gitu. soal tadi. Jadi baik dari ciri-cirinya juga ibu lupa ya, Lupa Pak, asli Pak. ciri-ciri anggota polisi itu. Saya tuh berdoa Pak biar saya ingat, tetap nggak inget-inget. Iya, karena itu sangat penting, sampai Mabes Polri juga sama kan? Iya, minimalnya kan ada ya Pak, ada Iya. di dalam HP kan percakapan atau apa kan Iya, pasti ada ya dari Pak. situ kan bisa membuat terang. Jadi kesimpulannya sih ibu itu sudah diperiksa oleh Mabes Polri Udah ya, Pak. Ya terkait pengakuannya Polsek yang jemput saya ke sini ngomongnya dari Mabes Mabes. Polri. Pak Hadi kalau nggak salah malam tuh sama Pak Mandor ke sini. Mak katanya ada yang mau ditanyakan dari Mabes. Kok saya dibawa-bawa sih kata saya kan gitu ya. Iya. Enggak aja cuma ditanyakan aja. Terusan malam jam 1 malam Pak dibawa ke Polsek tapi sebentar. Ya Mm-mm. cuma ditanya ya itulah yang saya tahu kayak Iya, gitu. iya. Jadi mentok sampai Ke handphone nggak ketemu handphone aja itu. ya nggak ketemu dan ibu lupa. Iya. Kalau di sana datanya ya sulit juga Bu ya. Iya. 2016 siapa-siapa Tapi yang kan minimal arsipnya ada Pak. ada ya Ya arsipnya ya. iyalah orang kantoran apapun biasanya kan ada arsipnya. Apalagi ini kan kepolisian, minimal ada kalau kata saya mah. 27 Agustus 2016 ya berarti Iya, ya. iya, Siapa saja ya iya. Siapa-siapa yang piket yang kan pasti piket. ada. Iya, pastinya lah nggak mungkin kalau nggak ada arsipnya. Iya. Minimalnya kan ada. Tapi yang disampaikan ibu ini benar ya? Bener Pak. Benar ya. Iya. Artinya memang ada handphone dari sepeda motor X itu 2, Iya. ibu lihat ya, dibuka oleh petugas itu kan, dan dikemanakan-manakan Saya nggak kan tahu. orangnya kepo kalau sama polisi itu Pak. Orang mana Pak? Orang mana? Nggak bisa dibuka aja Bu. Ininya ada passwordnya. Saya ingetnya kayak gitu. Iya. Ada passwordnya. Ya cuma sayangnya ibu sampai Iya. nanya password kok nama polisinya kok Iya nggak inget nggak beneran inget, sama sayangnya sekali. itu. Ya polisinya sih itu aja tapi itu yang sapa gitu tuh ya. Ibu kalau Pak Suja kenal? Kenal banget. Oh, kalau Pak Suja kenal. Kalau Pak Suja mah mengamankan handphonenya Pina dari Pak Suroto, Iya, itu kan, ada di iya. putusan pengadilan Bu. Handphone Samsung Galaxy Iya. 5 warna putih itu ada kalau itu. Nah, yang 2 yang handphone Eki ini Bu, Yang 2 yang tuh. terkonfirmasi di pengadilan itu tidak ada. Justru malah saya nggak tahu kalau ada handphone yang putih karena kan saya nggak ada di sana. Ya itu Pak Saya Suroto. taunya iya, yang saya tahu taunya kan di sini. kalau itu. Oke, nah ini saya bingung nih ke polseknya ini ya, informasinya nama-namanya ini kan sulit nanyanya kan. Ya Iya. paling nanti menanyakan yang tahun 2016 itu berdasarkan piket. data yang piket Siapa saja. Paling itu. Malah di polsek tuh kan paling kalau yang piket tuh ada berapa orang kan nggak semuanya masuk. Berapa sih Kan setahu kelihatan. Ibu anggota Kalau nggak polsek salah itu? tuh kurang tahu kalau anggota keseluruhannya sih. Ibu kan nggak sampai ngedalamin ke sana. Taunya kalau pas lagi main adanya itu ya udah kayak gitu. Dalam-dalamnya ya nggak tahu. Cuma kalau sama Pak Suja emang kenal kan, Pak Suja kan sering bantu-bantu orang kecomberan kan, dia diemnya suka, saudaranya juga orang kecomberan juga. Jadi ya deket gitu kayak saudara. Kalau Pak Suja tahu nggak ya kayaknya? Ada nggak? Ada Pak Suja nggak waktu itu? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak Oh, ada. Pak berarti Suja nggak kan tahu lagi ya? di TKP. Ya tapi setelah diamankan kan mungkin dibicarakan tuh di polsek ini handphonenya kecelakaan. Ya justru itu lamun inget sih enak banget. Karena kan semuanya kan masih di sana Pak. Cuma ada yang piket aja. Ada 2 orang kalau nggak salah yang ditinggal tuh. Tapi siapa-siapanya tuh saya tuh lupa. Ya tinggal ditanya aja Pak. Siapa kan bagian itu tuh yang penerimaan tamu kan biasanya kalau yang ditinggal kan bagian yang penerimaan BAP kayak gitu kan. Biasanya tinggal ditanya aja tahun sekian adanya siapa. Kayak gitu. Pastinya yang di situ. Yang lagi piket itu. Kalau golongannya Pak Suja kan bagian-bagian beda jadi keliling. Iya. Gitu. Oke. Ditanya aja Pak yang Ya. piket siapa gitu waktu tanggal Siapa tahu sekian. ingat kan? Iya. Jadi kan tahu nanti bisa ditanyakan. Kan ada ini semua ada 6 polisi kan berarti siapa di antara mereka kan gitu. Karena penting banget itu handphone kalau ketemu Bu. Siapa tahu kan bisa membongkar semuanya. Amin amin biar cepat selesai, kasihan juga yang meninggalnya nggak tenang-tenang. Tuh. Oke Bu Yuni, terima kasih banyak
Sama-sama, Pak. informasinya. Walaupun hasilnya seperti ini lagi, tapi saya sudah nggak penasaran, Bu. Iya ya, Jauh-jauh Pak. dari Indramayu Iya ya, kemari, Pak. ya saya udah di pikiran saya, coba ke Ibu Yuni lagi, siapa tahu kan. Saya kalau Ingat, ingat mah udah nggak ini, tinggal minta dibelin aja. iya. Iya. Pokoknya Nggak kalau inget. kalau Sampai misalnya, saya cari-cari, Pak, di memori tuh, Pak. Memori yang lama-lama nggak ada, Cah. Kan tak buka-buka tuh ya. oh, Iya, foto-foto, iya, ya. foto-foto. Ya nggak ada yang waktu itu dibuang sih, buang sayanya takut. Ngomong Oh, seorang meninggal disimpan kan. iya. Ya sampai tak cari-cari biar cepat selesai maksudnya sih. Kayak gitu, kasihan juga sih yang meninggalnya. Nggak Hmm, tenang kalau di kayak giniin, mereka kan nggak tenang. mm-mm. Oke, Bu Yuni, makasih banyak. Oke, sama-sama, Ya, Pak. Bu, mudah-mudahan ya informasi segini bisa bermanfaat lah untuk ditindaklanjuti lebih Amin, lanjut, Bu amin, ya. amin, amin. Oke, itu ya dengan Ibu Yuni ternyata masih sama, masih tidak ingat. Tapi yang jelas saya sudah tidak penasaran lagi, sudah 2 kali kemari. Nah, tinggal selanjutnya coba saya akan ke Polsek Talun. Demikian. Ya, Bu. Baru lihat aja. Baru lihat. Pengen lihat pengacaranya itu kan Peggy. Iya. Alhamdulillah, Bu ya, Peggy mah Kalau yang keluar. namanya Pak Toninya kenal karena kan di itu, di apa namanya, di YouTube. Iya. Ya, itunya tahunya gitu Pak Tony pengacaranya Peggy kenalnya. Jadi pengen tahu sini. Oh, Ibu tinggalnya di situ. Iya, Siapa nama Ibu? Tuti. Ibu Tuti. Iya. Iya, iya. Udah tahu nih. Udah. Iya. Makasih Pak. Baik, Bu, makasih Ibu Tuti. Stop. Ya. Sudah, saya sudah berada di Polsek Talun. Ya. Saya ingin menemui petugas atau anggota Polsek yang barangkali saja di antara anggota Polsek yang piket ini ada yang berdinas tahun 2016. Ya. Kita masuk. Assalamualaikum. Ya. Pak Yayan. Ya. Ya. Pak Yayan, saya Tony, Ya. pengacara Peggy Setiawan dulu kasus Vina. Jadi kedatangan saya kemari ini silaturahmi. Oh, mangga, mohon. Terima kasih. Ingin bincang-bincang atau ngobrol dengan anggota yang pada tahun 2016 itu sudah berdinas di sini. Kalau Pak Yayan sendiri dinas di sini sejak tahun berapa, Pak? Enggak ada 5 tahun 6 tahun, Pak. 6 tahun. Kalau mundur ke belakang 6 tahun berarti 2018 ya. 18-an. Berarti belum dinas di sini, Pak ya. Ada tidak, Pak, anggota yang hari ini piket? Itu orang lama yang 2016 sudah ada dinas di sini. Orang lama yang senior mungkin Iya, ya, yang maksudnya senior. ya. Kebetulan ada Ada ya? cuman lagi sholat dulu. Oh, lagi sholat. Oke. Kalau Pak Suja masih dinas di sini, Pak? Pak Suja masih. Masih. Ya. Apa sebagai apa, Pak Suja? Dia sebagai sekarang Babin Kamtibmas Desa Sampiran. Babin Kamtibmas Desa Sampiran. Desa Sampiran. Sampiran. Ya. Sekaligus mungkin double ya. Iya. Hari ini dinas nggak? Kebetulan tidak. Lepas. Nah, karena dia akan lepas piket, jadi udah ganti orang. Dinasnya kapan, Pak? Kemungkinan hari Senin. Hari Senin. Sekarang lepas 1 minggu Senin. Ya. Senin lepasnya.
Bapak ini ngomong-ngomong tahu saya nggak sih sebenarnya? Tahu, Pak. Tahu. Makanya terima kasih sudah berkunjung di sini, Iya. Pak ya. Kalau artinya kalau tahu kan sudah nggak asing, Pak ya. Ya udah nggak asing. Apalagi kan waktu TKP, olah TKP kemarin. Oh iya, kemarin ya, itu kan. waktu sidang 4 ya. Yang di PO kita Apa juga itu? kan menjaga lokasi. Makanya tahu. Oh. Iya, 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 iya. Pak Yayan Ya, siap. ya ingin tahu. Jadi waktu 2016 itu Hmm. yang piket itu saya ingin tanya-tanya ya. Oh, ya. Siapa tahu ada informasi yang penting dan bermanfaat gitu, Pak. Saya juga, Pak, tadi dari Ibu Yuni, mantan istrinya Pak Suroto, Hmm. yang dulu sempat menyaksikan ada handphone Hmm. di sepeda motor Eki, Pak. Kemudian diamankan oleh anggota Polsek Talun. Waktu itu. ya. Cuma namanya nih, Pak, nggak tahu. Nah, oleh karenanya saya datang ke sini nih. Seandainya dari anggota yang berdinas di sini hari ini ada yang sudah lama waktu 2016, syukur-syukur saat itu menyaksikan, Pak. Kan saya bisa tanya-tanya sama anggota itu. Bergiliran sih, namanya di polsek. Penting siaga, ada yang siaga. Oke, Pak Yayan, kalau begitu saya tunggu aja dulu ya. Oke, mangga. Pak Dadang ya namanya? Pak Dadang ya, Pak Dadang itu senior, udah lama lah. Mungkin bisa bertanya, walaupun Iya. misalnya kita ya, itu kan udah lama ya. Siap. Oke, makasih Pak Yayan. Sama-sama, Pak. Oke, sambil menunggu Pak Dadang, ya kita off dulu kameranya. Oke, pemirsa, jadi tadi setelah ditunggu, ternyata memang ada 2 anggota yang masih berdinas di Polsek Talun sejak 2016 itu, yaitu Pak Suja dan Pak Dadang. Nah, kalau Pak Suja kebetulan malam ini lepas piket, lepas dinas. Dan kalaupun ada juga seperti yang diinformasikan oleh Ibu Yuni, Pak Suja itu tidak tahu pada saat handphone ditemukan dari sepeda motor Eki itu, karena Pak Suja itu ke rumah sakit ke RSUD Gunung Jati saat itu. Nah, kemudian Pak Dadang. Nah, tadi Pak Dadang ketemu ya, hanya saja beliau tidak berkenan untuk diambil video karena belum seizin pimpinan. Nah, pimpinan dalam hal ini Polsek Talun ini adalah Bapak Kapolsek ya. Nah, tadi saya nungguin ya Bapak Kapolsek. Kebetulan memang kalau malam Minggu ini itu ada giat KKYD, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi sudah pasti malam Minggu itu kumpul hadir. Nah, cuma saya tungguin ya dari habis maghrib setengah 7 ya sampai jam 10 ya. Ini Bapak Kapolsek belum datang ya, karena saya dapat informasi itu langsung ke lokasi kegiatan. Jadi akhirnya tidak ketemu. Jadi terpaksa dengan Pak Dadang itu tidak kami rekam karena belum ada izin dari pimpinan atau Kapolsek. Nah, Pak Dadang saya tanya pada tahun 2016 memang dia berdinas di sini. Cuma pada saat kejadian 27 Agustus 2016 malam, itu Pak Dadang lagi lepas dinas. Jadi tidak tahu mengenai sepeda motor Eki yang diamankan dari TKP Jembatan Layang Talun, diamankan kemari. Kemudian ada 2 handphone yang diamankan oleh anggota Polsek Talun itu, Pak Dadang tidak tahu karena lagi lepas dinas. Nah, jadi sudah tidak ada lagi nih yang bisa dikonfirmasi di Polsek Talun ya, anggota yang berdinas sejak 2016 sampai sekarang yang mengetahui adanya pengamanan sepeda motor Eki yang di dalamnya itu ada handphone yang ditemukan kemudian sampai
persidangan handphonenya itu tidak ada. Nah, ini yang bisa kami telusuri ya. Nanti apabila ada informasi lagi ya, pasti kami akan telusuri lagi. Nah, mengenai data Polsek Talun waktu 2016, saya juga sudah bincang-bincang dengan beberapa anggota di sini ya. Karena tidak ada di komputer, hanya ada dalam bentuk seperti ini nih. Buku ya seperti ini, buku mutasi penjagaan. Dan buku mutasi penjagaan ini paling lama 1 tahun ya. Jadi paling buku ini 1 tahun. Itu kan ada serah terima kegiatan ya. Jadi kalaupun ada sepeda motor atau ada kejadian itu dicatat ya di sini yang wilayah hukum Polsek Talun. Tetapi ini hanya ada 1 tahun buku ini. Nah, sehingga kalau melihat tahun 2016 ya sudah pasti tidak ada. Buku mutasi ini paling ada datanya itu setahun terakhir. Gitu. Jadi itu hasil penelusuran saya ya di Polsek Talun. Kalau nanti ada informasi lagi ya, saya akan menggali lagi. Demikian dari Polsek Talun. Semoga ya, informasi ini bermanfaat.